Bentar ya, gue setting dulu di podcast gue biar sekalian. Karena materinya gue suka banget hari ini. Didasarkan pada tadi teman-teman gue pada bilang bahwa, woi, kok gue hitam? Bentar. And now, tunggu gue setting dulu di TikTok gue. Sabar ya. Oke, live. Oke, go live. Gue setting dulu teman-teman. Selamat hari Senin, hari Selasa. Besok udah hari Selasa dan sudah hampir mendekati di penghujung tahun 2022. Biasa, gue cuma mau ngingetin sebelum gue mulai untuk berbagi sama lo dari berbagai macam DM hari ini yang masuk ke gue pada ngomongin kenapa susah banget untuk bisa mulai karena kebanyakan mikirin apa kata orang dan kebanyakan malu. Topik yang seru banget, gue akan bahas malam ini dari perspektif gue, gimana caranya lo agar bisa memulai sesuatu tanpa malu lo digedein. Jadi hari ini gue akan live di 5 platform dan bentar ya, gue setting dulu di ini gue. Oke, sip, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat malam berjumpa kembali dengan foundernya Bicara Itu Mudah. Yang belum pernah ketemu saya dengan Ikrar, lo bisa panggil gue Ikrar. Dan malam ini spesial banget karena gue akan ngebahas dari sisi yang selama ini sering menjadi polemik bagi sebagian orang untuk bisa memulai sesuatu, khususnya kepada yang kita sebut dengan bicara. Gue live hari ini dari LinkedIn, gue live, di YouTube gue live, kemudian di Instagram, di podcast, dan di snack video, serta di TikTok. Jadi gue sengaja Senin ini mau mengalahkan rasa malas, karena ketika gue buka KTP gue ternyata hanya rakyat jelata, bukan anak sultan. Jadi ketika gue tahu gue rakyat jelata dan bukan anak sultan, maka gue akan ngegas lagi malam ini mengingat tagihan rumah tangga lo nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal yang namanya capek. Teman-teman di seluruh Indonesia, gue hari ini Senin dapat 3 DM. Latar belakangnya kenapa gue tadi ambil topik hari ini, yaitu simple aja pertanyaannya. Mas Ikrar, saya sudah tahu ilmunya bicara, saya sudah tahu strukturnya bicara, saya sudah tahu, namun saya mau memulainya, saya malu. M-A-L-U, malu. Ya, malu. Teman-teman, LinkedIn tahu ya, malu ya. Jadi dia ngomongnya malu. Kenapa saya malu untuk bisa memulai sesuatu yang sebetulnya saya ingin memulainya? Gue nggak pernah tahu kenapa ada malu. Ya. Dan gue yakin gue juga dulu pemalu. Sampai hari ini pun gue masih pemalu kalau gue lagi ngomong di depan teman-teman gue yang udah fase, yang udah jago ilmunya, jabatannya udah tinggi, kemudian jajannya banyak, tongkrongannya bukan lagi tongkrongan mobil-mobil Jepang, gue juga ada rasa malu ya. Cuman when it comes to my expertise, when it comes to my experience, when it comes to my jam terbang, sorry, rasa malunya gue buang dulu. Alright? Salah satu yang paling gue suka adalah ngajak lo semua teman-teman gue yang hari ini masih bercokol di korporasi, yang hari ini masih dipakai oleh seluruh perusahaan yang ada di belakang lo, kalau tanggal 7 November 2022 lu masih juga punya rasa malu untuk berbicara, lu masih juga punya rasa malu buat berbagi. Nih, kita mau diskusikan malam ini. Gimana sih resep-resep rahasia lu untuk mengurangi atau meniadakan rasa malu itu? Gue barusan tadi lihat di TikTok ada seorang konten kreator yang sangat khas banget, yang dia suka menirukan anime-anime lucu ya. Dan lu juga tahu kan di TikTok itu adalah hal-hal yang spesial. Saking spesialnya di TikTok adalah lu nggak pernah tahu kapan si A akan menjadi viral dan kapan si B akhirnya nggak ada lagi suaranya. Gue nggak mau ngomongin dari sisi kontennya dan gue nggak mau sharing dari sisi keberuntungan orang untuk bisa di level itu. Yuk dari sisi kita sebagai seorang profesional. Alright? Jadi gue selalu percaya ya, malu itu didasarkan pada banyak faktor. Nah, yang gue kenali adalah malu itu adalah lu terlalu banyak melihat orang lain melakukannya. Lu terlalu banyak melihat orang lain melakukannya di saat sekarang. Gue juga banyak banget ngelihat teman-teman gue yang udah nggak lagi ngonten, yang udah nggak lagi branding, yang udah nggak lagi buka kelas, yang udah nggak lagi sharing, yang udah
nyaman dengan posisinya, nggak apa-apa. Sumpah nggak apa-apa. Namun ada teman-teman kita yang juga belum pernah ngerasain itu atas nama malu. Jadi topik malam ini tuh adalah simple, gimana lu bisa mulai bicara tanpa malu dibesar-besarkan. Malu itu kalau lu ngambil hak orang lain. Itu adalah yang gue lihat. Malu itu kalau lu melakukan sesuatu yang lu lupa kalau ada yang menyaksikan di alam gaib sana dan di atas. Itu lu malu. Malu itu adalah ketika lu punya duit, terus lu mau menyedekahkan, atau lu mau sedekah, atau lu mau kasih orang, terus lu nggak jadi. Alasannya, boten-boten aja alasannya. Nah, itu malu. Malu itu apabila lu misalnya di jalan, lu nemuin dompet orang jatuh, terus lu ambil, lu kantongin, itu malu. Di luar itu gue nggak ngelihat alasannya kenapa orang mau berbagi dan mau bicara saja malu. Mau posting malu. Mau sharing pengetahuannya malu. Mau melangkah lebih banyak daripada orang lain malu. Gini ya, besok nih hari Rabu nih, gue akan ada di Serpong dan Alam Sutra. Bagi semua yang ada di sana, hari Rabu kalau lu mau private sama gue, yuk. Lu private sama gue, hari Rabu gue akan ada di Alam Sutra Serpong. Kamis Jumatnya gue full in-house. Sabtunya gue akan ada di Menteng. Jadi untuk teman-teman Jabodetabek yang masih mandek, lu masih nggak bisa juga bicara sampai hari ini, lu masih ribet juga gimana cara lu bicara, Sabtu lu bisa ketemu gue di Menteng, booking dulu tempatnya agar lu nggak kehabisan tempat. Malu dalam hal ilmu bicara itu karena lu mau sharing sesuatu yang biasanya lu nggak tahu, gitu ya. Jadi lu note nih, kalau teman-teman gue di LinkedIn, teman-teman gue di podcast, di Instagram, di TikTok, di snack video serta di YouTube, lu kalau malu melakukan mau bicara lu malu, itu dikarenakan utama faktornya adalah lu mau berbagi sesuatu yang lu nggak kuasai. Ntar malu gue ditegur orang. Ntar malu gue dicibirin orang. Jadi, yang paling utama adalah lu hanya akan sharing sesuatu yang lu bisa, agar lu bisa meredam yang namanya malu. Terus, yang gue lihat lagi nih, malu itu adalah ketika sesuatu hal yang udah lu nggak bisa dan nggak lu lakukan, kemudian lu selalu ngelihat keberhasilan tolak ukurnya orang. Itu lo malu. Jadi menurut gue adalah kalau lu masih ada pemikiran malu karena misalnya, gila gue malu ngelihat lo udah ngonten segitu banyaknya. Gue malu ngelihat lo udah buka kelas segitu banyaknya. Gue malu segala macam malu yang ada sekarang lu masih pikirin. Itu akan menjadi bottleneck lu nggak akan pernah melakukannya. Lu harus take note bahwa malu orang dan malu lo itu harusnya kadarnya nggak lu pikirin apa kata orang. Karena orang kadang-kadang ya, orang juga akan melakukan sesuatu udah nggak pakai mikir dan nggak pakai mikirin malu lo. Gue selalu bilang sama semua teman-teman gue bahwa tagihan rumah tangga lo, biaya hidup lo, dan yang namanya, lo tau kan tagihan rumah tangga, biaya hidup lo tuh nggak kenal malu ya. Nggak apa-apa kalau lo buka dompet lo anak sultan, nggak apa-apa. Ada beberapa hal yang gue pengen ngajak lo semua bagaimana lo bisa melakukan sesuatu tanpa malunya yang digedein duluan. Enggak. Malu sama bos lo, malu sama temen lo, malu sama komunitas lo, malu sama anak buah lo. Ntar lama-lama lo nggak melakukannya. Lo nggak akan pernah melakukannya, tahu-tahu 2022 udah selesai, lo segitu banyak ilmu lo di tahun 2022, segitu banyak pengalaman lo di tahun 2022, segitu banyak keberhasilan lo di tahun 2022, dan segitu banyak kegagalan lo di tahun 2022, lo nggak akan pernah lagi punya kesempatan berani sekalipun untuk berbicara, berbagi. Karena apa? Karena lu selalu mengatasnamakan malu. Ya. Jadi teman-teman, beberapa advice dari gue yang simple, kalau lu masih juga sampai hari ini nggak punya nyali buat bicara, di meeting-meeting lu selalu nunduk, kemudian lu kalau lagi ada pertemuan-pertemuan antara customer dengan perusahaan lu selalu diem, terus kalau lu lagi kumpul-kumpul lu nggak berani speak up. Jadi saran dari gue adalah yang paling utama adalah mengenai malu ini adalah bilang sama diri lo dan bilang sama diri gue juga sebagai pengingat.
bahwa malu itu nggak pernah bisa menyelesaikan urusan kita. Ya. Karena di kepala kita terlalu banyak prejudice dan buruk sangka terhadap sesuatu yang lu harusnya bisa melakukannya, namun lu nggak mau melakukannya karena atas nama malu. Padahal nih contoh ya, kayak Mas Edi Irawan, Mas Ahmad Nur Sidik, Mas Frian, Muhammad Arif, Mas Rizky, Mas Kurnia, dan Mas Pras. Itu orang-orang ini yang gue sebutin ya, pengalaman hidupnya tuh banyak. Coba perhatiin yang tadi gue sebutin. Kalau gue tanya, besok lu berani nggak berbagi? Malu Mas Ikrar. Atau dengan kata lain, malunya disembunyikan dengan belum siap Mas Ikrar. Ntar siapnya 2045. Jadi kalau lu sekarang adalah orang yang memang punya pengalaman yang pertama, lu punya pendidikan yang kedua, terus lu punya yang ketiga adalah benar-benar jam terbang, dan lu masih nggak berani bicara di depan banyak orang karena lu dengan atasan malu, lu nggak pernah berani buka kelas, lu nggak pernah berani untuk sharing ide-ide lu, pengalaman lu selama ini karena atas nama malu, lu diam sejenak, lu pikirin sejenak, apakah malu bisa merubah hidup lo? Kalau gue enggak. Jadi malu itu nggak akan pernah bisa membuat lo kemana-mana, dan lo hanya nanti akan jago yaitu ngeteks doang. Lo hanya jago nulis doang. Lo hanya jago ntar isinya adalah nge-copy kejadian orang, postingan orang, lo sharing, lo hanya jago itu doang. Dan lo hanya jago nanya doang. Sedangkan lo nggak pernah berani untuk fasilitas yang namanya live streaming di handphone lo atau di notebook lo nyalakan untuk lo berbagi. Lo nggak akan berani. Karena apa? Pasti di kepala lo pertama kali adalah malu. Malu dilihat keluarga lo, malu dilihat anak lo, malu dilihat temen lo, mau dilihat alma mater lo, malu dilihat bos lo, malu dilihat peers lo. Enggak. Harusnya enggak. Jadi untuk mengatasi rasa malu itu ya, teman-teman gue di TikTok, di LinkedIn, di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Snack Video, dan di podcast adalah lo hanya sharing dulu yang lo benar-benar bisa lakukan. Kalau bicara lo masih belepotan, terus lo atas nama bicara belepotan lo masih malu, ya nggak apa-apa. Gue yakin kok banyak konten kreator di sana, banyak selebgram, banyak tiktokers, banyak youtubers yang bicara di awalnya berantakan, tapi karena dia melakukannya terus berkali-kali, sehingga kosakatanya banyak. Nah, kalau lu bicara lu nggak punya kosakata alias miskin kosakata MKK, gue bisa bayangkan lu akan ada rasa tertekan karena kayak hari ini nih gue praktekin di depan lo semua. Gue hari ini bicara tanpa skrip, tanpa naskah. Gue hari ini bicara berbagi sama lo benar-benar tanpa gue persiapkan apa-apa karena gue memang udah tahu apa yang harus gue bicarakan karena itu adalah keahlian gue. Kecuali kalau malam ini misalnya lo minta gue berbagi misalnya, Mas Ikrar gimana caranya buat space shuttle-nya Elon Musk gitu. Nah gue nggak bisa. Gue akan tergagap-gagap, gue akan terbata-bata, dan gue akan ngerem. Jadi inti materi malam ini adalah yang gue mau share sama lu semua adalah gimana ya kalau lu belum mulai bicara aja lu udah mikirin malunya. Tapi lu nggak pernah mengeksekusinya. Nggak ada orang satupun di dunia ini yang dilahirkan terus bisa ngapa-ngapain. Nggak ada. Mereka akan melakukannya in a very small steps. Very small steps. They do it. They keep doing it. They keep doing it. They do it. They keep doing it. Nah, cuma kan permasalahannya gampang nih. Lu mau live, lu mau coba untuk ngasah bicara lu punya handphone, punya kuota, gue yakin handphone lu semua pada lebih bagus daripada handphone gue. Gue yakin lu punya fasilitas juga lebih keren daripada punya gue. Cuman kan lu nggak melakukannya. Kenapa lu nggak melakukannya? Gue yakin pertama kali research-nya adalah bukan karena lu nggak bisa. Bukan. Gue selalu percaya tiap orang bisa melakukannya. Bisa bicara. Bisa presentasi. Bisa sharing. Bisa berbagi. Cuman kebanyakan dari teman-teman gue dan murid-murid gue adalah malu. 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 Kalau lu masih malu juga, padahal lu udah sekian lama berkarir, lu udah sekian lama punya pengetahuan, lu udah sekian lama punya pengalaman,
lu ada di perusahaan-perusahaan besar hari ini, lu di-hire sebagai seseorang di sana, dan lu tahu banyak jutaan anak muda di Indonesia yang pengen dengar ilmu lo. Karena gue juga yakin ilmu itu nggak selamanya gratis. Karena kan lu masuk kuliah juga nggak gratis. Lu masuk kuliah juga nggak minta diskon kan. Jadi kalau malam ini lu ada orang yang berbagi sama lu 30 menit aja ilmunya, nikmatin aja. Nikmatin. Jadi kalau kita semua sekarang dalam keadaan sehat, terus lo di rumah pulang kantor lo capek, semua orang pulang kerja capek. Tapi ingat sekali lagi, gue tadi barusan posting, gue pengen capek malam ini karena kemarin gue barusan bertanding basket ya kemarin ya. Kita ulang tahun basket Lintin yang kedua ya, dilakukan di Bandung ya, gaya-gayaan ya. Bapak-bapak usia-usia udah nggak muda ini suka pada gaya-gayaan, nggak mau kenal tua gitu ya. Kita merayakan ulang tahun basket keduanya di Bandung, yang pertama di Puncak, besok yang ketiga di Cirebon. Nih warga Cirebon ya, 2023 tanggal 4 November kita hadir di Cirebon. Ntar ulang tahun yang keempat gue agak lebih jauhin lagi agar ujung-ujungnya ke Bali. Nggak apa-apa. Apakah masih capek? Gue capek, gila, badan gue sakit men. Orang kalau udah nggak muda, lu masih main basket, lu bentur-benturin sana-sini sakit kan. Tapi kan namanya gue pengen berbagi, gue melawan rasa malas gue dan gue melawan rasa malu gue gitu ya. Ya gue pengen berbagi aja. Dan inget deh, kalau lu udah melihat malu itu nggak membawa benefit bagi lu, maka malu itu nggak akan ada lagi di hidup lu. Bener. Kecuali lu live, lu berbagi, lu ngomongin orang. Kecuali lu live, lu streaming, lu ngomongin gibah. Kecuali lu live, lu streaming, lu sharing sesuatu yang gak lo lakukan. Misalnya, lu bukan anak sales tapi lu berbagi ilmu sales. Lu bukan anak yang pernah ngejalanin ilmu analisa data, lu ngomonginnya analisa data. Nah itu lu pantas malu. Lu belum pernah jadi leader, lu belum pernah punya anak buah, lu ngomongin leadership. Lu belum pernah punya jam terbang, lu berbagi sama orang. Nah itu lu perlu malu. Kalau itu lu perlu malu. Perlu malu. Tapi kalau lu udah melakukannya, lu punya jam terbang, lu punya anak buah, lu punya pengalaman, lu punya pengalaman di dunia korporasi, udah malu lu kubur dulu, besok lu live. Kalau lu nggak tahu caranya bikin undangan-undangan lucu, ya kuasailah PowerPoint aja yang paling gampang. Lu tahu nggak, PowerPoint itu umurnya udah 50 tahun lebih. Jangan lu udah 50 tahun lebih lu masih nggak ngerti cara pakainya. Yang pakai sekarang lu bisa pakai Canva, lu bisa pakai undangan-undangan lucu, materi lu apa, kasih foto lu. Makanya gue udah bilang, kalau hari Minggu, hari Sabtu, lu sempetin datang ke studio foto, lu kasih foto lu yang terbaru agar ntar kulit lu yang masih belum dihajar gravitasi masih kelihatan gantengnya. Tapi kan enggak, gue banyak banget lihat profesional, fotonya udah foto-foto lama, foto-foto nggak jelas, ada backgroundnya di belakangnya adalah background, lu tahu ya, pas foto. Jangan, katanya lu mau ngulangin rasa malu. Rasa malu itu bisa dikurangin pertama kali dengan adanya visual. Jadi buat teman-teman TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Snack Video, dan podcast yang malam ini dengerin gue lagi mau sharing gimana caranya lu bisa mulai bicara tanpa malu-malu lu dibesarkan. My simple recommendation for you adalah besok hari Selasa. Jadi malam ini nih habis lu live ya, habis lu dengerin gue live nih malam ini nih, lu merenung sedikit, lu ambil buku lu. Iya, gue ngapain malu ya? Mata gue 2 ada, hidung gue lubangnya nggak 4, gigi gue nggak keluar caling culaknya, terus dagu gue di sini bukan di sini, kuping gue ada di sini kok nggak kuping gue di pipi, kenapa gue malu gitu? Ngomongan gue lancar, gue ngomong nggak beribet, nggak libet ya. Kalau nggak pakai filler belajar dulu ya nggak ada orang pengen ngomong lancar. Gue pengen kayak Mas Dikler ngomongnya lancar, itu jam terbang men, lu belajar. Tapi despite daripada itu semua, kalau malam ini lu tergerak mau challenge diri lu, besok nih hari Selasa nih tanggal 8 ganjil genap kalau di Jakarta, gue akan berangkat ke kantor lebih pagi, gue malam ini akan bikin flyer, gue akan berbagi sesuatu yang gue lakukan selama ini, dan gue akan buang malu-malu gue. Biarin bos gue lihat,
biarin anak buah gue lihat, biarin atasan gue lihat, biarin teman-teman lo lihat, biarin komunitas lo lihat. Mereka kalau bilang lo freak, nggak apa-apa lo dibilang freak. Nggak apa-apa lo dibilang aneh, lo dibilang weirdo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Yang apa-apa adalah lo nggak melakukannya. Karena lagi-lagi atas nama malu itu. Jadi kalau besok pagi lo ambil handphone lo, terus lo ngonten, lo branding, besok pagi lo bikin acara, gue jam makan siang mau live, bodo amat, yang mau nonton 1 orang kayak, kuntilanak kayak, setengah orang kayak, yang mau nonton Wewe Gombel, kalau yang mau nonton siapapun, gue mau live, besok gue mau streaming. Lo lakuin. Tapi ya sekali lo lakuin, jangan lo berhenti. Jadi ketika lo udah mulai bisa bicara, tanpa lo perhatikan lagi malu lo, itu gue rasa lo akan melakukannya setiap hari. Lo akan mempunyai addicted terhadap bagaimana ya gue nih, kok gue nih hari ini nggak ngonten ya, kok hari ini gue nggak ngomong ya, kok hari ini gue nggak berbagi ya, kok hari ini gue nggak sharing ya, kok hari ini gue nggak melakukan hal-hal yang harusnya gue lakukan ya. Lo akan mempunyai addicted itu nanti. Ulangi ya, lo akan mempunyai addicted itu. Nah, ini 13 menit terakhir nih sebelum gue bubar, gue cuma mau ngisi setengah jam doang agar gue mau mengusap ginjal lo dan gue mau menggilik-gilik lambung lo agar lo tahu bahwa namanya malu itu nggak membayar tagihan rumah tangga lo, malu itu nggak nyekolahin anak lo, dan malu itu nggak membuat kemana-mana hidup lo. Nah, yuk, lo pengen tanya apa? Gue jawab yang kaitannya dengan bagaimana gue bisa mulai bicara dengan nggak ada rasa malu terhadap yang gue takutkan. Ulangi ya, gimana caranya gue bisa mulai sharing, gue bisa mulai berbicara, gue bisa berbagi keahlian gue selama ini di bagian produksi, di bagian HR, tentang rekrutmen, tentang yang namanya mekanikal, tentang yang namanya service repair, tentang yang namanya forklift, tentang yang namanya operator, tentang bagaimana barang dagangan gue, tentang bagaimana gue ditolak orang. Gue tadi ngomong itu adalah bahan konten ya kan. Jadi kalau lu udah mulai terbiasa untuk melihat diri lo, apa yang selama ini lo lakukan, apa yang selama ini lo biasa kerjakan, maka lo akan mudah menyebutkan yang tadi gue sebutkan itu tanpa berpikir lagi. Jadi kalau lu masih juga ngomongin malu terus ya, atas nama semua excuses ya, lu nggak pernah mau berani tampil live streaming, lu nggak pernah mau berbagi, lu nggak pernah, lu merasa hidup lu cukup hanya dengan scrolling doang, dan lu bilang lu adalah manusia yang bukan audible, lu adalah bilang bahwa bicara itu ternyata sulit, enakan nulis, nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Kayak gue suka bilang Pemeo begini, waduh, lebih sendal gue ke masjid, sendal gue hilang. Masih bagus daripada sendal gue nggak pernah kelihatan di masjid. Nah kan gitu ya. Jadi menurut gue, sekali lagi nih ya, kalau lo mau tanya tentang bagaimana membunuh rasa malu itu untuk bicara, bahwa yang namanya overthinking sesuatu, apalagi yang belum kejadian, lo nggak pernah tahu kok. Nggak pernah tahu. Mendingan lo lakukan aja. Jadi teman-teman gue di Instagram, di LinkedIn, di Facebook, di YouTube, di Snack Video, di TikTok, sama di podcast. Lu dengerin udah males kan? Gue kalau lagi live streaming di berbagai tempat ya. Karena di rumah gue memang investasi buat koneksi. Jadi gue pengen live streaming aja, menciptakan TV gue sendiri. Jangan lupa ya, lu visit bicaraitumudah.com untuk bisa ngelihat apapun kegiatan kita di sana. Dan lu jangan lupa juga, Rabu ini gue akan ada di Alam Sutra. Warga Alam Sutra, warga Serpong, kalau lu mau belajar private sama gue hari Rabu jam 1 siang sampai jam 5 sore, lu hubungin gue 0817-660-1453. Kamis Jumat gue full in-house. Terus Sabtunya gue akan ada di Menteng. Kalau yang pada belum pernah main ke Menteng, ngerasain markasnya Bicara Itu Mudah di Menteng, jadi anak Menteng. Keren banget, dari lantai 7 lu bisa seolah-olah nggak gini sambil mikirin, gue baru belajar hari ini sama Mas Ikrar tentang gimana bicara ya. Ngonten ternyata gampang ya. Terus lo lihat-lihat pemandangan dari lantai 7 di tempat gue gitu ya, lihat, Menteng ya. NJOP-nya berapa di sini ya? Nah, lu mulai halu-halu nggak jelas, tapi nggak apa-apa. Selama lu halu-halu, besoknya lu ngonten atau malamnya lu berbagi, nggak apa-apa.
Tapi yang nggak apa-apa, yang bermasalah adalah kalau lu nggak pernah melakukannya. Oke? Nah, jadi teman-teman, kalau lu ntar stepnya udah bagus lagi adalah lu ajak customer lu ngonten dan ajak customer lu kolaborasi sama lu. Terus customer lu malu, nggak apa-apa kalau customer lu malu, lu yang akan ngelit dia. Itu cara-cara zaman sekarang yang lu nggak pernah bayangin. Jadi kalau gue suka bilang ya, kalau lu lagi nggak diundang orang, lu buat layar lu sendiri. Ulangi ya, kalau lu lagi nggak diundang orang, lu bikin layar lu sendiri, lu bikin undangan lu sendiri. Kayak besok nih Sabtu nih, gue diundang orang, bicara 2 jam, bayarannya berapa? 5 doang. 5, digital 6. Cuman ngomong 2 jam, ngomong online. Nggak pengen ngiming-ngimingin lu sesuatu yang flexing, kagak, gue cuma ngasih tahu doang. Untuk mencapai di level itu, dibayar orang, lu ngomong, itu kan ada prosesnya. Dulu kan nggak ada yang mau bayar gue sejam 100.000 juga, nggak ada. Sekarang dengan lu punya tarif, lu nggak bisa di bawah angka-angka yang tertentu, itu karena kan lu membicarakannya terus-terusan. Jadi teman-teman, gue sendiri ya, gue prihatin banget dengan postingan-postingan yang berbau misalnya ya, kok kalau kerja jadi motor ojol cuma bisa bawa pulang uang segitu, tapi resiko kesehatan, resiko lu dibegal, resiko lu dijambret, resiko lu diambil motor lu, resiko lu jatuh, resiko lu sakit. Gue kadang-kadang suka bilang, yuk jualin produk gue, jualin produknya BIM, maka insentif 20% langsung ke lo. Nggak pakai kusut, nggak pakai ribet. Kadang-kadang gue pengen berbagi yang gue bisa ya. Karena gue juga bukan orang yang suka ngeluh, kesah keluh. Kalau lo lihat postingan gue nggak pernah keluh kesah ya di sosial media. Karena branding itu jauh lebih berharga daripada keluh kesah lo. Karena keluh kesah lo dan malu serta capek nggak membayar tagihan rumah tangga lo. Ulangi ya, keluh kesah lo, malu dan capek nggak pernah membayar tagihan rumah tangga lo. Nah, jadi teman-teman, di 5 menit terakhir, gue mau wrap up. Kalau misalnya lu ada yang mau nanya, sini gue jawab. Kalau lu nggak ada yang mau nanya, nggak apa-apa juga. Buatlah sebelum 2022 ini berakhir, buatlah kelas lo. Even cuma 1 selama setahun, lu jangan lihat parameternya. Waduh, nggak bisa kayak Mas Ikrar tuh, bikin sampai 200 kelas tahun. Jangan punya parameter untuk sesuatu yang belum pernah lu lakukan. Jadi lu bikin kelas lu. 1 aja cukup, 2022. Ya. Terus, yang paling utama adalah ketika lu buat, jangan pernah berhenti. Ya. Nanti lama-lama lu akan tercipta brandingnya. Jadi gue kasih tahu nih, lagi nih. Buat terus-terusan, itu yang utama. Terus yang ketiga adalah insya Allah temen lu banyak. Insya Allah temen lu banyak. Nah, di ujung gue sharing hari ini, buat semua teman-teman gue di Instagram, di LinkedIn, di Facebook, di YouTube, di podcast, di Snack Video, serta di TikTok. Yuk, bisa banget lu bicara. Kalau lu nggak bisa bicaranya lewat video, lu live streaming. Nggak apa-apa, live streaming. Lu sharing aja apa yang lu akan lakukan. Live streaming. Jadi, kalau lu masih juga pengen bicara, lu investasi. Kayak kemarin tuh ada anak Kalimantan ngejar gue ke Bandung, bayarannya kagak murah ya. Akhirnya gue makan sama dia sampai berapa? Itu lucu sih. Jadi gue sampai makan sama dia banyak banget. Ya, tapi seru, namanya juga kelas private ya. Gue harap dia menerima ilmu gue dan dia melakukannya. Jadi ada orang-orang di dunia ini yang juga terbang, ada yang dari Makassar terbang ke Jakarta untuk ketemu gue belajar. Ada orang-orang yang ingin bisa dan ingin melakukannya. Dan lu termasuk yang mana? Kalau lu cuma termasuk yang ingin doang, ingat ada orang yang melakukannya. Jadi teman-teman, stay tune terus di postingannya Bicara Itu Mudah. Gue nggak ngasih lo flexing angin sorga, kagak. Gue nggak pamerin Ferrari karena gue nggak punya. Gue nggak akan pamerin lo naik pesawat jet karena gue nggak punya. Jadi lo nggak akan pernah bisa yang namanya jadi orang kaya raya karena lo ngajarin orang pinter, nggak bisa. Gue belum pernah lihat ada seperti itu. Gue juga masih punya utang di diri gue belum rilis buku ya. Gue pengen banget buku-buku gue keluar.
Jadi gue kalau ngeliat ada orang-orang yang membuat di LinkedIn itu bicara nerbitin buku, gue tuh kayak ketampar-tampar ya. Satu itu yang belum gue bisa lakukan, yaitu membuat buku walaupun udah ada draftnya tapi belum selesai juga di redaksional. Namun seru aja, gue masih bisa kolaborasi, gue masih bisa posting, gue masih bisa ngonten, gue masih bisa bikin video, gue bikin kelas nggak berhenti, gue berbagi nggak berhenti, gue kemana-mana nggak berhenti, dan gue pengen lo bisa. Ulangi ya, gue pengen teman-teman gue bisa. Kalau lo masih nggak bisa karena apa, lo kasih tau gue. Kalau lo mau belajar tapi lo nggak punya duitnya saat ini, lo kasih tau gue. Ntar kalau lo punya duitnya, lo bayar. Karena gue nggak pernah mau ngajarin orang gratis. Serius, kenapa? Karena orang-orang yang belajar gratis itu nggak pernah ada kemauan kerasnya. Sama juga ketika orang-orang itu belajar dibayarin perusahaannya. Jarang banget yang ada gue lihat setelah itu mereka melakukannya. Tapi orang-orang yang bayar sendiri, yang ngejar mentornya, terus bayar sendiri, itu biasanya mereka melakukannya. Entah cuma sekali, 2 kali, tapi mereka melakukannya. Ya teman-teman ya, jangan sampai 2022 ini berakhir dan lo tetap nggak melakukannya. Oke teman-teman TikTok, gue cabut dulu. Terima kasih ya untuk bisa ketemu gue. Dan ingat 0817-660-1453 kalau lo mau bicara selancar gue. Ingat ya, jangan kebanyakan nulis, jangan kebanyakan komentar, tapi lo bicara. Untuk teman-teman di LinkedIn, teman-teman di Instagram, teman-teman di Snack Video, teman-teman di YouTube, di Facebook, serta di podcast. Jangan lupa besok hari Selasa, kalau lo kebakar dengan gue malam ini, lo akan melakukannya besok. Oke, tapi kalau enggak apa-apa. Ntar gue ngonten lagi, gue ntar live streaming lagi, lo jadi penonton lagi. Keep on doing jadi penonton for the rest of your life. Karena kalau semuanya jadi pembicara, jatah gue nggak ada. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikran, ciao. Bicara itu mudah, yang susah manusianya.